Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Emriko Harin Tanjung dengan NPM 24742012. Di sini saya akan membahas bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang diampu oleh Bapak Ibrahim Hikmah SHMH. Lanjut ke materinya, pasal 277. Yang pertama, pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Yang kedua, hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 tahun. Pasal 278, jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan penitra mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Selanjutnya, ada pasal 279, register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh penitra pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud pada pasal 277. Pada pasal 280 KUHP, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Maknanya, pengadilan yang pertama kali memutus suatu perkara, misalnya pengadilan negeri, memiliki tugas untuk mengawasi agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang, seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, atau pihak terkait lainnya. Artinya, tanggung jawab pengawas tidak hilang setelah putusan dijatuhkan. Pasal 281 KUHP, pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan oleh pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. Maknanya, selain mengawasi, pengadilan juga harus mengamati perkembangan dan keadaan terpidana setelah putusan dijalankan. Misalnya selama di lembaga pemasyarakatan, tujuannya agar hakim mengetahui apakah tujuan pembidanaan tercapai, seperti perbaikan perilaku, pembinaan moral, dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 282 KUHP, dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan 281, pengadilan dapat meminta bantuan dari pejabat instansi terkait. Maknanya, hakim tidak harus bekerja sendiri. Ia dapat meminta bantuan dari pihak-pihak seperti jaksa, petugas lapas, polisi, atau instansi sosial untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pidana berjalan sesuai hukum dan tujuan pemasyarakatan. Dan kesimpulan makna dari bab 20 KUHP ini, bab ini menegaskan bahwa tugas pengadilan tidak berhenti setelah menjatuhkan putusan, melainkan tetap mengawasi dan mengamati pelaksanaannya. Tujuannya yang pertama, menjamin pelaksanaan putusan sesuai hukum. Yang kedua, melindungi hak-hak terpidana. Yang ketiga, menilai efektivitas sistem pembidanaan dan pembinaan narapidana. Yang keempat, mendukung asas keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.